Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rabani, peserta Latsar angkatan 14 tahun 2024. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai ringkasan materi 3 modul agenda pertama. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan dan bela negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktisi korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, dalam wawasan kebangsaan terdapat 3 konsep, yang mana 3 konsepsi cara pandang adalah wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, konsensus dasarnya yaitu dalam wawasan kebangsaan terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu dalam kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia dan tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Masuk kita dalam konstitusi sistem administrasi negara, terdapat perubahan konstitusi, yang mana konstitusi dan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan sesuai tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elit politik dalam suatu masa. Dari sudut hukum, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia, khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusia. Perubahan konstitusi dan sistem administrasi Indonesia merupakan respon terhadap tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elit politik dalam suatu masa. Masuk kita dalam analisis isu kontemporer. Yang pertama, perubahan lingkungan strategis, yang mana sebelum kita masuk dalam perubahan lingkungan strategis, kita harus tahu dulu perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Isu-isu kritikal yang terjadi pada saat ini berpotensi terjadi, sehingga isu-isu tersebut seperti bahaya paham radikalisme, terorisme, bahaya narkoba, cybercrime, money laundering, korupsi, cyber war. Nah, yang saya sebutkan tersebut yang tadi itulah contoh-contoh isu strategis kontemporer. Lalu sebelumnya itu saya jelaskan juga apa sih isu-isu strategis kontemporer itu yang terjadi pada saat ini yang bahkan berpotensi akan terjadi. Nah, lanjut kita ke teknik analisis isu. Lalu isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada itu current isu saat ini yang terjadi. Ada yang kedua, isu yang berkembang, emerging isu. Yang ketiga adalah isu potensial. Nah, ada beberapa cara teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu, yang mana teknik tapisan isu ini adalah alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas, banyak jenisnya. Misalnya menggunakan tapisan dengan menetapkan skala Likert, yaitu 1 sampai 5, yang mana kriterianya itu kita lihat bisa dari aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan.
Nah, ada juga USG. Nah, USG di sini bukan maksudnya USG untuk pemeriksa kehamilan ya. USG di sini adalah USG untuk teknik analisis isu kontemporer. Yang mana U-nya itu adalah urgensi. Jadi seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Yang kedua, S, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketiga, growth, G, growth. Itu seberapa besar kemungkinan dan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Seberapa besar akan berkembang isu tersebut jika tidak ditangani segera. Itu adalah teknik analisis dari USG. Lanjut kita ke mind mapping. Mind mapping ini teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Nah, mind mapping ini pernah kita lihat juga dalam pembelajaran itu membentuk suatu map, yang mana dalam bentuk map itu ada bercabang-cabang seperti otak. Di sana menjelaskan adanya penjelasan adanya isu-isu yang terkait, apa yang disebabkan dan apa penyebabnya. Di situ bisa dalam kita mind mapping sehingga dalam bentuk rekuman. Nah, mind mapping ini merupakan cara yang mencatat yang mengakomodir cara kerja otak secara natural. Lanjut, ada namanya fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini dari kata aja fishbone, yaitu tulang ikan. Jadi kita membuat diagram dalam bentuk seperti tulang ikan. Jadi fishbone diagram ini digunakan ketika ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah tim cenderung jatuh berpikir pada rutinitas. Itu fishbone diagram. Lanjut ke analisis SWOT. Analisis SWOT ini kita bisa melihat itu adalah singkatan SWOT. S itu strength, W itu weak, O itu opportunity, dan threat itu adalah ancaman. Oke, itu ada ancaman. Analisis SWOT adalah dia metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, kita melihat tuh dalam suatu isu itu apa sih kekuatannya, apa sih peluang yang terjadi ketika terjadinya isu. Nah, lalu dari kelemahan, apa sih kelemahannya dan ancamannya, ancaman ketika isu tersebut terjadi, baik itu secara dalam waktu jangka panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Lanjut kita masuk ke dalam materi kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuhnya jiwa raga. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun non fisik. Nah, kita dalam kesiapsiagaan bela negara ini ada beberapa juga. Tadi yang saya jelaskan itu kemampuan awal bela negara. Ada juga setia pada Pancasila. Contohnya itu adalah beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di samping itu ada juga tuh nilai dari bela negara, yaitu adalah menggunakan produk dalam negeri. Contohnya yang seperti saya yang pakai ini adalah batik. Saya menggunakan produk dalam negeri. Jadi lebih mengutamakan membeli produk dalam negeri, menggunakan produk dalam negeri. Lalu ada juga contoh dari bela negara itu adalah olahraga. Olahraga itu tersebut merupakan salah satu dari nilai bela negara juga. Ya, lanjut, secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga diri dari kesehatan jasmani dan rohani. Nah, itu kan kemampuan fisik kita. Itu dapat kita lihat olahraga tadi.
sehingga kita dapat juga membela negara dengan siap siaga jasmani dan rohani kita. Di samping itu ada juga kemampuan non fisik. Kemampuan non fisik ini gimana sih? Cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Lalu, apa sih pentingnya kesiapsiagaan bela negara? Yang pertama, menjaga keutuhan NKRI. Kesiapsiagaan bela negara merupakan wujud nyata kecintaan terhadap tanah air dan komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Lalu, kesiapsiagaan negara menjadi benteng pertahanan yang kuat menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kesiapsiagaan negara juga berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kesimpulannya itu adalah wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara merupakan fondasi yang kokoh dalam membentuk bangsa yang kuat, berdaulat, adil dan makmur. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki kesadaran bela negara, kita dapat bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Baiklah, sekian dari saya mengenai ringkasan materi 3 modul agenda pertama. Semoga apa yang saya sharing itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.